Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan tentunya selamat Paskah bagi seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Puji dan syukur pada Tuhan karena kita kembali berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca kitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan untuk kesempatan buat kami kembali pagi ini merenungkan firman Tuhan, menghayatinya, dan menggalinya sehingga makna hidup, kebenaran dari Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami dan kami jadi berkat bagi sesama. Kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu ini betul-betul menjadi firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, berita Paskah adalah berita yang menjadikan iman kita tidak sia-sia. Berita Paskah menjadikan bahwa salib, tempat di mana Yesus menderita dan mati, bukan sebuah berita kebodohan. Berita Paskah memberikan arti bahwa berjalan bersama Yesus, hidup bersama Yesus, bukan sesuatu yang sia-sia. Itulah yang dialami oleh para murid-murid Yesus ketika mereka mendengarkan kabar kebangkitan Kristus. Dan kabar ini dimulai dari para perempuan. Pertanyaan yang penting untuk kita renungkan adalah, kenapa para perempuan? Kisah Yesus atau kisah tentang pelayanan Yesus diperlihatkan bagaimana Yesus sangat dekat, memperhatikan, dan berpihak kepada mereka yang selama ini dalam konteks masyarakat Yahudi tersingkirkan. Salah satunya adalah para perempuan. Dalam diri perempuan ada simbol kehidupan yang kita kenal dengan nama rahim. Dari rahim kita mengenal kata rahmat, di mana anugerah Tuhan boleh diberikan bagi siapapun. Dari rahim datanglah kehidupan, lahirlah kehidupan yang awalnya tidak membeda-bedakan bahwa kehidupan milik siapapun, kehidupan hak bagi siapapun. Karena hidup itu adalah rahmat dari Allah, rahim dari Tuhan. Para sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita pada pagi ini disaksikan bagaimana para perempuan datang hendak merempahi jenazah Yesus, dan sampai di sana mereka sudah melihat batu yang menutup kubur Yesus sudah terguling. Dan saat mereka datang melihat ke dalam, karena sebelumnya mereka sudah melihat dan tahu persis di mana Yesus diletakkan, saat mereka datang melihat di sana, mereka menemukan dan mendapatkan tidak ada lagi jenazah Yesus. Tiba-tiba ada dua malaikat mengabarkan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi kalimat pertama yang diucapkan oleh para malaikat pada ayat yang ke
5. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, pernyataan malaikat ini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati, kalimat atau pernyataan yang terus akan relevan dalam kehidupan kita sampai kapanpun. Para perempuan-perempuan ini datang dengan keyakinan bahwa mereka hanya bisa menjumpai Yesus yang sudah mati. Para perempuan ini datang tetap dalam kenangan mengingat Yesus selama hidupnya. Tetapi Minggu pagi-pagi benar, mereka datang ke kubur dan ternyata mereka tidak lagi melihat Yesus. Kubur kosong. Kubur adalah tempat bagi orang mati. Tetapi ketika melihat Yesus yang tidak ada lagi dalam kubur itu, memberikan sebuah pesan bahwa Yesus hidup. Dan untuk apa lagi mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Saudara-saudara, kalau kita mencoba merenungkan perkataan malaikat ini, maka kita diingatkan bagaimana hidup kita saat ini. Bagaimana orientasi hidup kita harus tertuju pada kehidupan. Bukan hal-hal yang sementara, hal-hal yang tidak abadi. Melalui kabar Paskah dan pernyataan malaikat, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Bapak, Ibu, saudara, sahabat GPIB sekalian, diingatkan bahwa di masa pasca pandemi ini, ketika kita pernah mengalami krisis yang luar biasa, ketika kita mengalami ketakutan yang luar biasa, ketika kita mengalami kecemasan yang luar biasa, Tuhan mau mengajak kita untuk, ayo, lihat kembali yang abadi. Dan yang abadi itu hanya bersama Kristus. Berorientasilah pada kehidupan. Kehidupan yang membawa damai, kehidupan yang lepas dari ketakutan, kehidupan yang lepas dari kekhawatiran. Bagaimana kehidupan kita sungguh-sungguh berorientasi kepada Kristus. Sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, ketika Bapak, Ibu, dan saya diingatkan untuk bisa bangkit, bisa memulai kehidupan dengan cara pandang yang baru, dan itu dimulai dari Kristus, maka itu bisa dimulai dari ketika kita bangun pagi hari. Kita mulai memandang Kristus dalam doa kita, kemudian kita kembali menjalani aktivitas kita dengan makna yang baru, bahwa rutinitas-rutinitas kita yang kita hadapi bukan sekedar rutinitas yang tidak punya makna, tapi punya arti yang betul-betul bisa memperbarui hidup kita. Hidup yang berorientasi pada Kristus adalah hidup yang mampu melihat segala sesuatu melampaui dari apa yang dunia lihat. Ketika dunia melihat bahwa pekerjaan kita, aktivitas kita semata-mata hanya karena ingin mencapai sesuatu, dan itu seringkali menjadi ambisi kita, target kita, kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Firman Tuhan mengingatkan kita, mengapa kita mencari dia yang hidup di antara yang mati. Kita diingatkan bahwa Kristus justru ada di antara setiap orang yang memiliki pengharapan untuk mengalami kehidupan. Dan cara untuk mengalami kehidupan itu adalah membiarkan Kristus hidup di dalam diri kita. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19b dan 20. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Pesan ini mau juga memberikan kekuatan buat kita, bahwa
Kristus hidup, tidak lagi di antara orang mati, tapi Kristus hidup di antara kita yang merindukan, yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Mari, carilah Kristus dan hidupkanlah Kristus di dalam keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat, meneguhkan kami bahwa Kristus yang hidup tidak lagi ada di antara orang mati, tapi sudah bangkit dan hidup di antara kami yang senantiasa ingin memperoleh kehidupan abadi dan kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh sahabat GPIB yang saat ini Tuhan merindukan bagaimana hidupnya boleh diubahkan Tuhan, hidupnya boleh disapa oleh Tuhan. Biarlah kami semua, para sahabat GPIB, diingatkan bahwa Kristus tidak ada lagi di antara orang mati, tapi Kristus ada di antara kehidupan, Kristus ada di antara kami semua yang merindukan keabadian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jumpa kembali dengan saya dalam Morning Call. Terima kasih, Tuhan memberkati.